Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi tahirin ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, darajatul ulama fawqal mu'minin bisab'i mi'atin darajah ma baina darajatain khamsumi'atin amin. Wa qala Allah Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Al-ayat. Allahumma qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala al-mu'allif rahimakumullah nafa'ana bi ulumihim wa amidana bi asrarihim wa jamilni ya jamilu ya badi'as samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ah wa bil 'uqdatin min lisani yafqahu qawli birikati rahmati rahmati umbatari jududuhum wa qulubuhum ila hidayah. Yang saya hormati Ketua DKM Usaha Al-Muttaqin, dan yang saya hormati Al-Ustaz Habib Rahman, dan yang saya hormati Al-Muqarram Al-Ustaz Joko Santoso, dan para asatid yang lain dan tidak bisa disebutkan, namun tidak bisa mengurangi rasa takdim pribadi saya. Yang saya hormati para RT, para pemuda, tokoh masyarakat yang terkemuka,
Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allah. Sehingga senantiasa kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurahkan paduka alam baginda Nabi sebagai Abdul Makhlukat, Abdul Mawjudat, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Salawat yang kedua kalinya semoga selalu tercurahkan para tabi'in kulluhum ajma'in, yang mana beliau pun telah ikut ambil aksi dalam rangka menghidupkan umat dari mulai belahan Eropa sampai Arabia, dari mulai pintu Ka'bah sampai Muntajam, sehingga sampai sekarang kita masih di bawah naungan bi'ilai kalimatillah, kalimatul thayyibah, kalimatul khafifah, khafifatul lisan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para ibu, para bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Pak, Ya. sehat Alhamdulillah. pada menang baik. Usuh. Busuk, Nyamuk ibu-ibu mah. busuk memang diawali dengan acara yaitu lewat syaitan tersebut. Ada yang khusyuk mendengarkan, ada yang khusyuk tidak mendengarkan. Kelihatannya tidak ngobrol, tapi tidak mendengarkan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang memang pekerjaan setanlah seperti itu. Tidak jauh. Dalam acara seperti ini adalah acara yang sangat luar biasa, intinya yaitu adalah pengajian. Setan makhluk yang paling luar biasa, sampai setan tersebut bisa menutupi mata, telinga, dan hati. Lewat mana setan masuknya ke dalam tubuh manusia? Yaitu lewat liang pori-pori. Tidak masuk ke lewat liang pori-pori, ya lewat jalan kentut. Lewat jalan apa Pak? Kentut ada yang kecil, ada yang besar. Kentut kecil tidak bersuara, tapi bau. Kentut besar tapi tidak, itulah fakta. Benar apa benar? Betul. Setan paling bisa ketika mau ngaji, setan datang. Nggak bisa lewat liang pori-pori, tapi setan masuk. Sampai setan itu miring-miring gini, yang mereka tidak begini. Ditiup, terus ditiup, ditiup, terus ditiup, ditiup, terus ditiup, sampai mana? Sampai masuk mata akhir, kemudian kalah, mata mulai kalah, antum hati mulai tertutup. Itulah pekerjaan setan. Tapi walaupun seperti itu, alhamdulillah bisa mengalahkan setan, masih bisa duduk di tempat majlis
majlis taklim daripada Enggak. daripada nongkrong. Di mana? Di pojokan. Jadi, Woi. alhamdulillah kita masih bisa duduk bersama-sama. Sudah disediain apa? Kopi, makanan. Bahkan itu sudah datang apa namanya itu? Tumpeng. Tumpeng, pokoknya nanti kita makan tumpeng nih Pak Dede. Alhamdulillah, karena kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam, kan min amalin yatasawwaru bisuratil a'mal a'mali dunya wa yasiru bi husnin niyah min a'malil akhir. Banyak amal perbuatan yang berbentuk amal dunia lalu menjadi amal akhirat. Kenapa? Bihusni niat, karena bagusnya niat. Bapak-bapak nyiapin sound system, ibu-ibu nyiapin congcot, kopi, apa namanya? Tumpeng. Alhamdulillah, itu hasil kerja ibu-ibu. Itu adalah akmali dunia, pekerjaan yang ada di dalam dunia. Yang gelar sama sejadah, terus kopi semuanya digelar. Yang ngasih makanan, yang ngasih air, yang ngasih kopi. Ada yang kopinya kurang, tambah lagi. Guru tambah no. Banana tambah tuh. Ulang ngantuk kan lu kan. Yo capek sih. Ini paling gede nih. Biar tetap semangat. Habis kopi. Biar tetap semangat. Diawali dengan sebenarnya harus semangat. Makanya ketemunya ini adalah 2 minggu sekali. Lama banget. Ya harus semangat setiap ketemu semangat. Ketemu semangat. Ini ketemu kayak baru pertama udah melehoi. Datang yang kedua ketemu 2 minggu melehoi lagi. Nambah parah. Itu adalah pekerjaan dunia. Tapi pekerjaan dunia andai kata niatnya bagus, di husni niat akan menjadikan amal akhirat. Tujuan membuat tumpeng itu adalah nanti untuk menggairahkan semangat para jamaah. Semangat karena ada tumpeng, bukan karena sama. Oh Pak, jangan sampai semangat karena ada tumpeng nih. Ada kuehnya, ada berkatnya, baru semangat. Kayaknya sih. Tidak ada kue, tidak ada kopi, tidak ada tumpeng, lehoi. Ada tumpeng, tidak ada tumpeng, tetap semangat. Kenapa? Karena kita hidup di alam dunia nunggu apa? Nunggu panggilan Gusti, merintahkan malaikat Ajroil. Tinggal beberapa hari lagi kita. Nunggu hantu 40 tahun. Ya nggak tahu kan, siapa tahu di antara ini pulang dari sini ke rumah innalillah. Tapi hasil kerja nyata kita alhamdulillah. Bahkan tidak tahu itu adalah rahasia Allah. Rahasia Allah, tidak tahu rahasia. Buktinya rahasia Allah, ada jamaah kita habis istighosa, pulang istighosa, tiduran sebentar, meninggal. Tahun berapa? Tahun 2000
Berapa tahun 2000 berapa tuh? Kenalon. Ada alonnya? Angin. Masya Allah. Angin. Itu alhamdulillah habis zikir, habis baca syahadat, mengucapkan kalimat thayyibah. Ngobrol sama kita satu malam. Makanya kalau di sono di majlis taklim itu kuat-kuat, kalau belum teng jam 1 belum bubar. Apalagi guru Pak Dede, enggak asal ya kopi yang udut enggak setelah balik. Adem. Endok mana deh? Pulang dari sana ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Itu adalah pekerjaan manusia yang berupa di alam dunia, menjadikan amal akhirat. Wa kam min amalin yatasawwaru a'mal al-akhirah thumma yasir min a'malid dunya bisu'in niat, kata Nabi. Dan banyak pula amal yang berbentuk amal akhirat kemudian menjadi amal dunia karena bisu'in niat, karena jeleknya nih niat. Pak, ngerti orang? Setik-setik. Ngerti orang, ngerti harus ngerti. Bukan orang Sunda ini, Bokioran, Sunda rasa. Campur. Bateran semua. Pekerjaan kita, amal akhirat kita membawa pekerjaan seperti sound system, memasak kopi, aqua. Itu adalah tujuan, dalam arti tujuan untuk amal akhirat. Bisa jadi amal akhirat menjadi amal dunia, tidak menjadikan pahala. Kenapa? Karena bisu'in niat, karena jeleknya niat tersebut. Kasih ini, bikin ini karena ingin dipandang orang lain, karena ingin dialami orang lain, karena ingin dipuji orang lain. Ada apa? Kang puji. Ada. Bahasa ini pengen ke alam, hayang ke alam. Ya. Padahal pekerjaan akhirat, sholat 5 waktu, berangkat berjamaah, tapi bukan karena Allah, tapi karena DKM, karena Pak Ustadz Joko. Malu saya kalau tidak sholat bersama Pak Ustadz Joko, malu saya sholat Pak Ketua DKM kalau tidak sholat. Tuh. Malu saya lihat teman-teman. Berarti sholatnya karena Pak Ustadz Joko, karena Pak DKM, karena Pak Ustadz Andi. Sholat itu adalah karena ngaji, bukan karena ketua DKM. Saya kalau tidak datang malu sama ke DKM. Saya malu kalau tidak datang ke ketua yayasan Pak Iyo. Segitu. Tergantung bihusni. Kalau bagus niatnya harus bagus. Kalau niatnya jelek jadi jelek. Padahal tadi yang mau dikerjakan adalah perbuatan ibadah, tujuan adalah akhirat, tapi tidak mendapatkan suatu pahala. Setelah itu, dalam acara ini kita alhamdulillah dibuka kembali. Mudah-mudahan pengajian kita setiap 2 minggu sekali adalah
yang kita bawakan kitab Safinatul Najah tentang urusan masalah ilmu fikih. Karena ilmu itu ada dua macam menurut Imam Syafi'i. Waqad hakiya an Syafi'i qala al-ilmu ilmani. Ilmu fikih bil adyan wa ilmu tib bil abdan wa ma wara'a dzalik kullu majlis. Menurut pandangan Imam Syafi'i, ilmu terbagi dua. Satu, ilmu fikih. Ilmu fikih adalah untuk mengetahui hukum agama, mengatur sholat berjamaah, mengatur kehidupan manusia, munakahatnya, tentang urusan masalah pertikahan manusia. Itu diatur dengan ilmu fikih. Apalagi kita belum tahu tentang urusan masalah sholat, pembatalan sholat, wajibnya. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, ilmu tibilib abdan, ilmu dokter. Ilmu dokter yaitu adalah untuk memelihara badan. Kalau kita ada keregetan, ada kesang, keringat dingin, panas dingin, itu lari kita kemana? Ke dokter. Boleh. Sakit gigi, dokter juga. Sakit perut, dokter juga. Pokoknya mah, ya seharusnya memang itu adalah yang harus kita ketahui. Ilmu tentang urusan masalah kedokteran penting juga untuk kita. Kalau tidak ada dokter, zaman Nabi pun sama ada. Pelopor pertama ilmu kedokteran adalah ilmu silat. Ilmu bedah adalah ilmu silat. Untuk baginda Rasul mau diangkat, diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibedah dulu. Itu adalah ilmu silat. Tapi semuanya ilmu itu harus didapat dari mana? Ilmu itu didapat dari pembelajaran metode belajar kita. Ilmu fikih harus belajar dengan ahlinya. Siapa ahlinya? Yaitu adalah para ulama. Siapa ulama? Ulama itu adalah pewaris para nabi. Supaya kita didapat ilmu yang kita pelajari, apakah kita ngambil sumber dari mana? Kata baginda Rasul, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya kata Nabi, ilmu itu diperoleh dengan metode belajar dengan guru. Bukan dari mana? Bukan dari YouTube, bukan dari mbah guru. Kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum, bil mbah Google tidak ada. Bitta'allum, dengan metode belajar kita. Zaman sekarang gampang-gampang cari ilmu itu dengan mbah
Google lah, nggak usah ke musola. Ilmu fikih kita lanjut di rumah saja, ada Mbah Google, ada Mbah Google. Nanti yang bertanggung jawab adalah Mbah Google. Jelas-jelas kata Nabi, innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu hanya diperoleh dengan metode belajar. Makanya kita diadakan ketua DKM, para asatidz dan tokoh semuanya menginginkan belajar tentang ilmu fikih. Ilmu fikih harus dikenal ahlinya. Kalau bukan ahlinya, berantakan ayat. Ya. Berantakan. Dengan jalur tidak jalur. Boleh untuk belajar bikin telur asin. Mbah Google buka, YouTube buka. Untuk ilmu dunia lagi. Bikin tumpeng nggak bisa, cari di Mbah Google ada. Apalagi yang aneh-aneh, nastar nggak bisa, buka Mbah Google ada, komplit. Tapi untuk urusan syara tidak boleh buka Mbah Google. Takutnya di skip, dipotong-potong. Kalaupun ada di YouTube, takutnya dipotong-potong. Nanti jalurnya itu kemana? Tidak mempunyai sanad keilmuan. Kita mah harus belajar dari guru, nanti ke guru. Guru ke guru, guru dari guru, 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 sampai ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awas, hati-hati dengan zaman sekarang gampang-gampangnya cari ilmu syarat tentang urusan masalah sholat. Cukup hanya di rumah saja. Cukup hanya di rumah. Tetangga saya ada, Mbak, kenapa nggak mau ngaji di majelis taklim? Enggak lah, saya mah cukup di rumah saja. Mbak yang belajar apa? Saya punya kitab apa? Nah, kitab ini, itu. Kemudian saya punya HP, saya punya laptop. Ya cukup dengan HP dan laptop saja. Itu tidak cukup. Harus ada gurunya. Para ibu, para bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena supaya nanti diakui kita ini, diakui oleh Imam Syafi'i dan sampai ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian ilmu tadi ada berapa? Ada dua, ada ilmu fikih dan ilmu kedokteran. Dan yang lain itu adalah wa ma wara'a dzalika, dan selainnya itu adalah hanyalah bekal untuk pelengkap saja. Ilmu alat, ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu ma'rifat, ilmu ketauhidan kita, dan ilmu D12 PAN tentang urusan masalah keilmuan. Itu semuanya lengkap. Kata Imam Syafi'i yaitu ada dua. Para ibu, para bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bersemangat dengan diadakan pengajian ini, karena yang membedakan adalah nanti kita
di Rabbul Izzati Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat yang akan membedakan siapa yang bisa dan siapa yang tidak bisa, siapa yang pintar dan siapa yang tidak pintar, dalam arti yang bodoh tentang urusan masalah ilmu. Menurut Ibnu Abbas, darajatul ulama fawqal mu'minin, derajatnya orang-orang pintar dan orang-orang bodoh itu adalah 700 bisami mi'atin, 700 darajat. Ma baina darajatin, sedangkan di antara darajat khamsumiatin 500 tahun. Ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan pertama 500 tahun. Tingkatan kedua 500 tahun. Derajat ketiga 500 tahun. Ibu, bapak, atau kita orang yang bodoh paling bawah derajatnya. Kita ingin jadi orang bodoh apa orang pintar? Orang bisa apakah orang yang tidak bisa, tidak mampu untuk belajar kitab? Dalam arti belajar fikih. Tentunya kita harus menjadi orang yang pintar tentang urusan masalah sholat, ilmu fikih, supaya derajat kita naik ke atas, naik ke derajat yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Sudah tahu rukun sholat yang 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sampai rukun sholat 20. Kalau sudah tahu itu, nanti akan ditingkatkan derajat kita, bukan hanya di dunia saja, bukan hanya di akhirat saja, di dunia. Nah, pun itu nanti diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang pintar nih, ini orang bisa nih, berkatnya beda ini, double. Nah, yang sudah bisa doa, dia tuh doa, berkatnya jangan kasih satu, jangan disamain, kasih 3, kasih 4. Ia baca yang baca tahlil, kasih berkatnya bedain, jangan disamain yang lain, beda derajatnya, beda. Itu di dunia sudah dibedain, apalagi di akhirat. Bisa imiatin darajat ma baina darajat. Nanti di akhirat derajatnya manusia yang mempunyai ilmu, yang pandai tentang urusan masalah sholat 500 tahun untuk meningkat derajat yang kedua. Lama betul. Isa'i niatin ahli 500. Makanya kita terus berlomba-lomba untuk mencari suatu hak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pengajian adalah mencari ilmu, adalah wajib bagi kita, untuk laki-laki, wanita, perempuan, cewek, cowok, budak, letih, kullu muslimin wal wa talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai' hatta al-hub fil bahri. Bagi orang yang mencari ilmu setiap malam Senin, itu akan diampuni dosanya. Amin. Setiap malam Senin tadi itu akan diampuni dosanya, diampuni dan didoakan kullu syai'in hatta fil bahri, didoakan oleh ikan yang ada di lautan, diminta ampunkan ikan yang ada di kolam. Kita punya kolam, ada ikan hias, itu akan meminta ampunan untuk kita yang rajin mengaji.
Ini dekat yang di kolam. Ini yang jauh. Yang ada di Pulau Cangkir. Lautan ikan yang ada di lautan Pulau Cangkir. Terus mana lagi? Tanjung Pasir, Tanjung Kait. Banyak ikannya di sana. Ikan yang di sana yang ada di Tanjung Pasir, Tanjung Kait itu meminta pengampunan pada orang-orang yang suka menjalankan dan mencari ilmu setiap malam Senin. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Itu bukan kata saya, kata Nabi. wa libul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta hubbil bahri. Makanya langkah kita ini, langkahnya pun sebelum melangkah itu sudah diampuni dosa-dosa kita. Dari rumah berangkat ke mushola, tujuan untuk sholat sekaligus untuk thalabul ilmi, untuk banyak pahala. Biarin, Bu. Ya kita harus jalannya lebih jauh dari sini. Wah, ini di sono, jalan ke sini hitungan berapa langkah? Ada 100 langkah kali 10 udah dapat berapa? Oh, Pak Ustaz Joko dekat, Pak Yus lewat Pak Oni lumayan lebih banyak. Dari Pak Budi, Pak Budi jauh, muter. Yang dikit tetangga, itu yang tetangga pacaran. Muter. Lewatnya ke sana dulu biar langkahannya itu lebih Banyak. banyak. Lihat saya para PA. Biarlah saya mendapat titik juga, gak apa-apa. Kalau hitungan pahala, itu sangat luar biasa. Sudah. Makanya kita ini yaitu adalah harus pandai-pandai melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah untuk penyemangat kita. Mudah-mudahan kita semangat dan tidak melehoi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk mencari ilmu memang penting untuk kita semua. Kita tidak tahu hal yang paling diketahui oleh kita itu tentang urusan masalah dan tentang urusan apa namanya fisiknya doang. Fisiknya doang. Maka supaya fisik kita berarti ya kita harus dengan menjalin silaturahmi dan berangkat thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu yang lebih mantap, top marko. Dan kami doakan mudah-mudahan jamaah mushola al-mutaqin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu dan bapaknya berikan hidayah, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wal kuting-kuting apa yang terus nongkrong bisa hari ini. Apura dikula si pribadi, mohon maaf selebar-lebarnya, mudah-mudahan seetik ya manfaat bagi keberkahan. Ya, mudah-mudahan kurang kabeh diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Ustadz kita beranjak dari tempat duduk dulu, sekalian minta barokah doanya Pak Ustadz.